Assalamualaikum, selamat pagi. Masya Allah, ini aku pakai sendal dulu ya. Pagi ini cukup gelap kali coy. Ini aku tutup dulu pintunya. Aduh, seger kali ya. Tengok-tengok tuh tanaman aku. Nah, pagi ini aku mau bungkus dulu si buah jambu kristal aku. Nih buah jambunya. Sebenarnya sih ini udah terlalu gede kali ya untuk aku bungkus, karena aku kemarin nggak sempet untuk bungkusnya sampai dia tuh segede ini coy. Udah terlalu lambat sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap akan bungkus ini si buah jambu kristalnya. Tuh kalian tengok. Kemarin itu buahnya banyak kali di mana-mana. Cuman aku udah banyak putikin supaya tuh di sana juga ada coy. Itu yang nyelinap ini udah malah gede kali. Terlalu gede sih sebenarnya. Cuman aku kayaknya harus kurangin beberapa. Karena dia kalau nggak aku kurangin tuh di ujung sana juga ada, dia bakalan kecil si buahnya. Ini tuh kemarin meriah kali, ini udah banyak yang aku putikin. Tuh segini nih udah terlalu cukup gede ya, dan terlalu lambat nih sebenarnya aku untuk bungkusnya. Tapi nggak masalah lah ya, yang penting. Nah sebenarnya sih bagusnya tuh seukuran kayak gini nih, ini yang harus kita bungkus tuh. Kayak gini ya, jangan terlalu gede sebenarnya, itu udah terlalu lambat. Nanti kalau terlalu lambat ini bakal mengakibatkan si kulit buah jambunya ini bakal masuk ulet. Nah ini juga sebenarnya bagus. Nah ini nih yang terlalu sebenarnya nih dempet kali, ini nggak boleh karena akan mengganggu perkembangan si jambu yang lain. Ini kayaknya harus ada salah satu yang aku relakan atau aku ikhlaskan untuk aku petik ya. Soalnya ini nggak akan bagus untuk perkembangan si buahnya sendiri. Ditambah lagi tuh kalian tengok, mungkin kelihatan nggak sih putih-putih itu. Nah itu kayaknya udah mulai terserang kutu kebul ya. Biasa disebut tuh kutu kebul, kayak putih-putih gitulah. Ini sebenarnya kayak nggak sehat sih, tapi it's okay, nggak apa-apa. Ini mau aku bersihkan dulu si kutu kebulnya ya kan. Aku cari dulu kayu-kayu kering, aku bersihin dulu salah satu sisinya yang banyak terjangkit si kutu kebul. Nah buat kalian yang punya buah jambu klutu, sebaiknya ya masih kecil itu benar-benar harus dirawat. Dan aku saranin juga untuk selalu diperhatikan bagian sisi-sisinya yang terselempit-selempit itu, karena itu bisa mengakibatkan kutu kebul untuk berkembang biak. Dan sebaiknya juga cepet dibungkus gitu loh, jangan sampai segede ini aku terlalu lama nih. Terlambat sih sebenarnya. Ini aku korek-korek dulu ya, di ujungnya itu kayak ada putih-putih, kalian nampak gak sih tuh? Tuh putih-putih ini itu sebenarnya kayak rumahnya si kutu kebul yang akibatnya dia berkembang biak di situ. Kalau udah berkembang biak di situ, nanti pori-pori atau kulit si jambu klutunya itu nggak akan mulus gitu loh. Artinya akan muncul timbul item-item atau yang nggak bagus ya, namanya juga nggak sehat. Dan di sini kayaknya aku lihat ini di bawah ini tuh nampak nggak ya? Di bawahnya ini, di bawah buahnya ini ya. Sebentar aku deketin. Ini banyak juga coy, itu yang harus aku korek-korek, harus aku bersihkan dulu. Nah inilah resikonya kalau misalkan kalian terlambat untuk bungkus si jambunya. Kalian harus bersihin benar-benar sebelum dia dibungkus, karena kalau udah dibungkus nanti kutu kebul yang di dalam itu malah justru kayak berkembang biak. Nah ini kayaknya harus aku kening juga nih. Nih aku bersihin juga tuh. Ini sebenarnya jadi pekerjaan tambahan ya, karena kita terlalu lama untuk bungkusnya. Tuh harus dibersihkan semuanya. Oke aku bersihkan dulu, nanti kalian tengok selanjutnya aku apakan ya. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa di sini satu dahan itu ada 3 buah yang sedang berkembang. Nah ini nggak boleh dibiarin karena nanti pertumbuhannya bakal tidak sempurna, artinya nggak bakalan gede. Jadi aku harus merelakan nih salah satu di antara 3 ini untuk aku petik supaya pertumbuhannya oke. Kayaknya ini nih yang aku bakal petik dan ini bakal aku besarin, soalnya dia memang udah gede.
Bismillah aja lah ya, ini aku mau petik. Sebenarnya sayang kali coy, karena aku suka sama buah dari jambu kristal ini. Nih sebelum aku petik ya, aku kasih tahu sama kelenteng tuh, dahannya aja satu, tapi buahnya tuh dua yang nempel di sini. Bahkan yang sebelah sana tuh ada satu lagi, jadi 3 total buahnya. Ini sangat gak bagus sekali untuk pertumbuhannya, dan aku harus merelakannya ini untuk aku petik. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi lebih besar ya dan lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku takut karena sayang coy. Duh, di bawah itu memang udah parah kali ya. Tuh kalian tengok putih-putih semua, itu kutu kebul yang udah tinggal di situ. Ini aku puter-puter ya, aku puter-puter karena memang kan si tangkai di buahnya itu dia serat kali, jadi kuat. Kalau aku nggak puter dia nggak bakal copot gitu loh. Ini aku puter-puter terus sampai dia copot. Oke. Nah ini nih, ini udah termasuk nggak bagus nih, soalnya udah hitam-hitam kena kutu kebul ya. Ini harus kita buang. Dadah. Oke, selanjutnya kita fokus sama buah yang ini harus kita bersihkan dulu ya, sampai bersih nggak ada kutu kebulnya. Nah kebetulan nih aku butuh gunting dan butuh plastik, soalnya aku nggak ada kantong asoy gitu ya kan yang ada pegangan tangannya. Nah nggak apa-apa, ini kita bikin aja pakai ini. Ini caranya kita lipet ya kan, plastik gula ini kita lipet. Lalu untuk cantelan tangannya itu aku gunting aja di bagian atas yang terbukanya itu. Nah caranya kayak gini, aku gunting ya kan setelah dilipet. Lalu untuk pembuangan airnya, ketika nanti kalau kena air hujan ya kan, itu kan terwadah sendiri airnya tuh. Nah aku potong di bagian ujung-ujungnya nih, tuh aku lipat lagi. Lalu aku potong ujungnya supaya air yang di dalam tadi kemasukan air hujan di buahnya itu nggak bakal terendam air gitu. Jadi kayak ada pembuangan airnya gitu. Tuh ujung sama ujung udah aku gunting ya kan. Nah jadi posisinya kayak gini nih, nanti kita masukin lalu aku bakal ikat nih sebagai pengikatnya yang tadi aku gunting. Tuh kayak gini contohnya. Tuh cakep kan? Oke, saatnya kita bungkus. Nah ini aku manfaatin lah pokoknya kertas plastik gula ini. Tuh kayak gini ya. Dan aku tutup gini ya, masukin dari bawah, naikin ke atas, dan aku ikat. Tuh ikatnya langsung ke bagian atas ya, karena dia kan ini udah pasti berat nih si buahnya, karena kan bakalan gede. Tuh ikatnya nggak perlu kenceng sih sebenarnya, yang penting si buahnya ini tadi tertutupi dengan plastik dan plastiknya tuh nggak gampang copot nih kayak gini. Oke, tuh udah mantap, sip. Yang penting kebungkus dia. Selesai, kita lanjutin yang buah lainnya. Oh ya, aku mau kasih tahu deng, ini, di sini nih pembuangan airnya nanti di sini. Kalau ketika airnya itu masuk ke dalam plastik pas hujan, tuh di ujung sama ujung kita udah kasih pembuangan air, sip pokoknya. Oke, aku lanjutkan sama buah yang lain ya. Nah ini nih harusnya ukuran segini nih yang kemarin itu kita bungkus. Ini udah pas nih ukurannya, cuma aku harus perning dulu ya. Aku harus buang dulu bagian bawahnya biar dia perkembangan juga bagus. Aku kemarin asli memang nggak sempet kali, tapi ya udah nggak apa-apa, kita bersihkan aja dulu ini ya, karena kan ini kayak oh my god, patah rupanya wey. Astagfirullah. Aduh, ya Allah ya Tuhan, ini patah ya. Yaudah deh nggak apa-apa, ini karena diakibatkan oleh dahan yang kering ya. Aku gunting aja lah. Ya Allah, udah deh. Oke. Nggak masalah ya. Itu tuh kita masih ada target di ujung sana, ada 2 buah. Ada 3 juga ding, itu sebelah sananya lagi. Oke, kita ke sana. Tapi di sini juga ada coy. Nah, ini ada 1 buah nih yang bakal jadi target kita. Yuk kita ke situ, kita bungkus. Nah, jadi sebenarnya ya buah jambu kristal ini aku sarungin dulu tuh kayak gini.
caranya udah pasti kalian paham lah ya, karena kan gampang sih sebenarnya, itu mudah, apalagi kalau kalian pakai kantong kresek itu, jadi udah ada pegangannya, itu gampang. Nah, aku mau berbagi informasi nih. Sebenarnya buah tambulan pot ini itu tidak bisa banyak-banyak buahnya, apalagi yang kita tanam itu adalah buah jambu kristal. Nah, sejenis jambu kluthuk itu kan bener-bener gede ya kan, dan kalau misalkan kita bikin banyak atau kita budidayakan banyak nih, satu pohon itu ada banyak, dia nggak bakalan kuat dahannya, otomatis akan mengurangi si ukurannya tadi. Oke, kita lanjut ke sebelah sini ya. Nah, aku pastikan ini bakalan jadi karena kan aku udah mengurangi beberapa buah. Nih, coba kalian tengok nih. Ini sebenarnya udah gede kali coy. Tuh, udah segede ini udah terlambat kali aku. Tapi nggak masalah ya. Yang ini juga udah gede, yang ini juga udah gede nih. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah bungkus dengan dalam kondisi si buahnya itu tidak ada ulat ataupun tidak ada kutu kebul yang menempel. Artinya tidak ada penyakit-penyakit atau apa ya, yang sesuatu yang bakal menimbulkan penyakit kulitnya si buah jambu ini. Aku siapin dulu ini. Tonton terus, jangan kemana-mana ya, dan jangan di skip videonya. Oke, semua buahnya udah aku bungkus ya kan, udah rapi kayak gini. Ini dijamin gak bakal ada penyakit-penyakit kulit di jambu kluthuknya ini. Ini udah ada pembuangan airnya, jadi ketika nanti ada hujan airnya masuk, itu bakal keluar langsung dari ujung pembuangan air ini. Tuh, kalian tengok ya. Dan ini udah cukup praktis sih sebenarnya aku bikin. Pokoknya gampang sih, nggak susah-susah kali ya. Tuh, coba kalian tengok yang ini gede kali coy. Ini aku yakin bakal lebih besar daripada yang lainnya. Nah, jadi di sini buah yang udah aku bungkus ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Totalnya semua ada 6 ya. Ini termasuk yang ini. Ini aku yakin juga gede sih, karena kan dia nggak ada satupun buah yang bersebelahan tuh kayak yang lainnya. Otomatis nutrisinya tuh full di dia semua nih. Nah, aku punya tips nih buat kalian untuk membesarkan buah jambu kristal. Nah, di sini aku nggak melebatkan si daunnya ya. Kalian tengok aja di sini ya, di setiap batang yang ada buah, aku pasti mengurangi beberapa helai daunnya. Bukan beberapa sih, justru malah banyak nih, kalian tengok ya. Kenapa aku kurangi? Karena nutrisi yang mengalir itu aku harus pastikan itu menuju ke buah langsung, artinya tidak terhambat oleh daun. Nah, kalau misalkan kita lebetin si daunnya, justru dia bakal mengalirnya si nutrisi itu tadi ke daun dulu. Daunnya lebih lebat, lebih rimbun, malahan nanti si buahnya jadi kecil gitu loh. Tuh, ini udah aku kurangi banyak sih sebenarnya, sampai di sini tuh udah nggak ada daun, dan aku cuma sisain beberapa daun yang di ujung ini aja. Ini supaya membantu pertumbuhan si buahnya itu lebih besar, karena kan kita ekspektasi kita bahwa si buah jambu kluthuk ini ya, jambu biji ini akan besar, apalagi jambu kristal ya kan coy. Kalian tengok lah, pasti kalian bakal kepengennya tuh buahnya gede kali tuh. Dan ini buahnya tuh udah mulai berat. Kalau kalian tambahin lagi daun, tambahin lagi buah, itu bakal bisa patah gitu. Tapi sebenarnya sih nggak patah, cuman mengurangi aja nutrisi yang ada di daun gitu loh. Jadi jangan sampai daunnya lebat tapi buahnya itu kecil. Nah, satu lagi nih, daun-daun yang udah mulai kuning kayak gini, nah ini nih, ini sebaiknya dipetik aja, dibuang, nah masukin ke dalam tong supaya dia jadi kompos. Tuh yang kayak gini-gini nih, ini supaya mengurangi nutrisi yang masuk ke dalam daunnya. Tuh, bersihkan. Ini sebenarnya sih termasuk lebat juga sih daunnya, tapi nggak masalah lah, yang penting
di batang daunnya itu udah mulai berkurang. Tuh kalau aku perjelas ya nih, kalian nampak nggak? Sebenarnya di daun yang kering itu dia bakal tumbuh lagi daun baru. Tuh kayak ada tunas kecil sih. Nah ini kayak gini nih, batangnya itu kan udah aku kurangin daunnya, justru dia malah bakal tumbuh lagi. Ini nanti harus kita kurangi lagi supaya nutrisinya itu bisa langsung masuk ke dalam buah. Tuh kalau kita udah petik pasti dia bakal tumbuh ya. Kelihatan nggak sini? Tuh kayak aduh aku harus ini kebur nih kayak gini. Tuh dia bakal muncul daun-daun baru tapi ini masih tunas ya, masih belum kelihatan. Nah, tips selanjutnya di sini kan ada pucuk-pucuk nih yang bakal tumbuh lagi ya kan, daun baru. Nah, ini sebaiknya itu dipetik aja, kita buang supaya kembali lagi tadi nutrisinya itu langsung ke buah. Jangan ada lagi pertumbuhan pucuk daun yang akan membuat batang baru. Tuh, kayak gini nih. Ini harus dipetik juga ini. Contohnya yang di sana tuh pasti banyak tuh. Aku coba cek dulu ya. Di sini tadi aku tengok tuh banyak ya kan. Nah ini nih, ini harus kita, ini udah aku petik ya kemarin itu. Nah ini nih, ini yang batangnya dari batang ketemu batang dan bercabang lagi. Tuh padahal cuma kecil aja batangnya, tapi ini banyak kali coy. Ini harus dipetik karena di bawah situ ada buah. Tuh ini harus dipotong ya. Aku udah sediakan gunting di sini. Tuh. Ini wajib dipotong. Nah, apalagi di sini aku menemuin kutu kebul. Tuh, kalian tengok tuh putih-putih. Aduh, ini membahayakan kali ya. Sangat membahayakan. Jangan dibiarkan untuk dia berkembang biak. Tuh, kalian tengok. Kita potong aja ya. Nih. Ini memang harus banyak kita potong karena terlalu banyak sekali pucuk-pucuk yang udah mulai tumbuh. Tuh kayak keras ya. Oke. Nah, ini aku jamin ya nutrisinya bakal masuk ke dalam ini jangan lupa untuk dimasukin ke dalam tong karena ini menjadi kompos. Tuh, kayak gini biasanya aku kalau udah petikin daun, ini aku masukin lagi daunnya ke dalam tong supaya dia jadi kompos dan jadi pupuk gitu, pupuk organik. Tuh udah seperti ini ya. Ini aku jamin nutrisinya bakal langsung masuk ke buah gitu. Ini buahnya di sini dan ini yang kemarin aku udah potong ya. Tuh pokoknya dimanapun yang ada pucuk lagi. Nah ini karena aku masih dalam tahap pembesaran buah, jadi ini aku relakan aja untuk kita potong. Oke. Nah ini kita potong supaya nutrisinya itu full ke buah. Jangan ada dahan-dahan yang mulai mau tumbuh baru ya. Jangan, kita buang aja, kita relakan ya coy. Gak masalah. Oke, semuanya ya pucuk-pucuk itu udah aku potongin supaya buahnya itu besar. Nah, mudah kan? Gampang untuk bikin buahnya itu jadi gede. Pokoknya tonton terus ya video aku. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!